Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin banget Anda rasakan belakangan ini. Ada rasa lelah yang rasanya kok beda ya? Nah, sumber kita ini nyebutnya alignment burnout. Hari ini kita bakal bedah barang bab 9. Judulnya Align, menyelaraskan dari buku Feel Good Productivity. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan ke kita. Misi kita simple aja. Kita pengen paham jenis capek yang spesifik ini, terus yang paling penting, gimana cara praktisnya biar tindakan kita, action kita sehari-hari, bisa lebih nyambung, lebih align sama values dan identity kita. Tujuannya, ya biar productivity itu nggak cuma angka, tapi juga enak dirasain. Feel good gitu lah. Sumbernya ini memang gayanya unik ya, ada campur-campur Inggrisnya, tapi kita coba bahas dengan santai aja ya. Oke, siap. Yuk, kita unpack bareng konsep alignment ini. Kayaknya penting banget nih. Iya, benar banget. Misalignment burnout ini konsep yang penting loh. Seringan kita ngerasa capek banget, tapi kok kayaknya bukan cuma karena kebanyakan kerja atau kurang tidur aja ya. Ada sesuatu yang lebih dalam gitu. Nah, itu dia. Sumber kita ini kan bilang, ini jenis fatigue atau burnout yang ketiga. Jadi beda ya sama overexertion burnout, yang karena kita terlalu push diri sendiri di kerjaan. Atau beda juga sama depletion burnout yang muncul karena kurang rest yang benar-benar bikin seger lagi. Bisa dijelasin lebih dalam nggak sebenarnya apa sih yang bikin misalignment burnout ini muncul? Kayaknya ini lebih ke urusan batin ya. Tepat. Jadi misalignment burnout ini munculnya itu dari perasaan negatif, perasaan nggak enak gitu, yang timbul waktu ada jarak, ada gap gitu loh, antara goals kita, tujuan kita, terus actions kita sehari-hari. Nah itu nggak nyambung sama siapa diri kita sebenarnya, sama identity kita. Oh, jadi nggak sinkron gitu ya? Iya, nggak sinkron. Apa yang kita anggap penting, values kita, itu nggak tercermin di tindakan kita. Akibatnya yaitu kita jadi feel nggak nyaman, nggak enak hati, semangat turun. Dan ironisnya, malah performance kita bisa turun juga. Loh, kok bisa turun? Padahal mungkin kerjanya nggak seberat biasanya. Nah, itu dia. Karena kita nggak act secara autentik, nggak jadi diri sendiri. Perilaku kita, behavior kita, jadinya lebih banyak didorong sama external forces. Tekanan dari luar gitu ya? Betul, tekanan orang lain, ekspektasi sosial, bisa juga rasa bersalah, bukan dari deep alignment, bukan dari keselarasan batin. Yang menarik di sini tuh gimana ketidakselarasan mendasar ini bisa banget nguras energi kita. Energi mental, emosional, padahal mungkin jam kerja kita biasa aja. Wah, itu poin penting banget sih. Jadi bukan soal terlalu sibuk doang ya, tapi lebih ke sibuk ngerjain hal yang rasanya, keliru atau kosong buat diri sendiri. Dan di awal bab ini, sumbernya langsung ngasih semacam solusi awal gitu ya. Katanya, find out apa yang benar-benar important buat Anda, terus align behavior Anda sama itu. Kedengerannya simple ya, tapi praktiknya gimana tuh? Nah, itu dia pertanyaannya, ya kan? Buat bisa align behavior, kita mesti paham dulu dong apa yang gerakin behavior itu, yaitu motivation. Dan di sini nih sumbernya ngasih perspektif yang menarik, lebih dari sekedar pemahaman umum kita. Penasaran juga nih soal motivation. Kan biasanya kita kenalnya cuma dua ya. Ada intrinsik, ya kita lakukan sesuatu karena senang aja ngerjainnya. Sama ekstrinsik, kita lakuin buat dapat imbalan atau hindarin hukuman. Tapi katanya ada riset baru yang gambarin lebih kaya lagi soal ini. Oh, jalur pendakian yang panjang banget di US itu ya? Iya, yang itu. Panjang dan wah, menantang banget. Nah, si Sheldon ini discover adanya sebuah kayak spektrum motivation gitu. Lebih detail, dia sebutnya Relative Autonomy Continuum, RAC. RAC ya? Intinya sih, RAC ini ngurutin 4 tipe motivation berdasarkan seberapa otonom dorongan itu. Seberapa dalam datangnya dari diri kita sendiri. Oke, spectrum motivation. Ada 4 tipe ya di RAC itu. Apa aja tuh? Ya, 4. Kalau diurut dari yang paling kurang otonom, yang paling luar gitu ya, sampai yang paling dalam, paling otonom, gini urutannya menurut sumber. Pertama, itu external motivation. Ini yang paling luar deh. Kita lakuin sesuatu murni buat get approval atau rewards dari orang lain. Atau biar nggak dihukum gitu ya? Agak masuk ke dalam dikit, tapi masih dorongan dari tekanan. Kita termotivasi karena rasa bersalah, guilt, atau cemas, atau pengen jaga harga diri. Oh, jadi kayak, aduh, gua harus lakuin ini nih, bukan gua pengen lakuin ini.
Gitu. Persis. Dan seringnya ada suara kritik di dalam diri kalau kita nggak lakuin. Ketiga, identified motivation. Nah, di sini nih, mulai kerasa alignment-nya lebih kuat. Kita secara sadar milih buat pursue goals tertentu. Kenapa? Karena kita lihat itu align sama personal values kita. Walaupun mungkin prosesnya nggak selalu enjoyable ya. Betul, contohnya kayak belajar giat buat ujian demi karir yang kita anggap penting. Belajarnya mungkin bosenin, tapi kita tahu kenapa kita lakuin. Ini bentuk extrinsic motivation, tapi yang paling otonom. Nah, keempat, yang paling dalam, itu intrinsic motivation. Ini murni dari dalam. Kita do something karena emang enjoy prosesnya. Aktivitasnya itu sendiri yang jadi final goal, kayak nekunin hobi gitu. Wah, ini nih bagian yang jujur agak kaget pas baca hasil riset Sheldon tadi. Sumbernya bilang, pendaki PCT yang punya level identified motivation tinggi. Jadi mereka yakin banget pendakian ini penting buat mereka. Dan introjected motivationnya juga tinggi. Jadi ada rasa bersalah juga kalau berhenti. Nah, mereka ini cenderung lebih mungkin komplit pendakian sulit itu. Iya, menarik ya. Tapi, nah ini tapinya, cuma identified motivation yang correlate kuat sama greater happiness selama nanjak. Jadi rasa bersalah mungkin bikin kita sampai finish, tapi nggak bikin kita enjoy the journey gitu ya. Bener banget. Justru kalau kita tahu kenapa ini penting buat kita bisa lebih happy ngejalaninnya, walau susah. Persis, itu dia poinnya. Dan kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ya inilah kunci dari produktivitas yang enak dirasain itu. Feel good productivity. Kuncinya itu di kemampuan kita buat align current actions kita. Bahkan tugas yang nggak kita suka sekalipun, itu bisa kita sambungin ke deeper sense of self kita. Ke pemahaman kita tentang diri sendiri dan apa yang kita value. Kekuatan identified motivation itu ya. Betul. Pas kita bisa lihat koneksi antara tugas membosankan sama value yang lebih besar, kita bisa jalanin dengan energi yang lebih positif, lebih sustainable. Ini cara yang ampuh banget buat lawan misalignment burnout. Masuk akal banget. Nemu kenapanya di balik apa yang kita kerjain. Oke deh, kalau gitu gimana cara praktisnya buat kita mulai build alignment ini dalam hidup? Sumber ini kan nawarin beberapa eksperimen gitu ya. Iya, betul. Bab ini ngasih serangkaian eksperimen praktis. Tujuannya ya buat bantu kita find out dan perkuat alignment itu. Yang menarik, eksperimen ini dibagi berdasarkan time horizon, rentang waktu gitu. Rentang waktu, maksudnya? Jadi ada buat jangka panjang, long term, mikirin seumur hidup. Terus jangka menengah, medium term, sekitar setahun ke depan lah. Sama jangka pendek, short term, buat hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling luas dulu ya. Long term horizon, buat seumur hidup. Apa nih idenya di sini? Idenya sebenarnya dalam banget sih. Mikirin soal kematian, death, itu justru bisa ngasih perspektif yang lebih jernih soal life kita. Soal apa yang benar-benar important. Bukan jadi morbid gitu ya, tapi malah buat apresiasi hidup. Justru itu. Sumbernya malah nyebut ada studi soal penyintas gempa Ella. Setelah ngalamin kejadian yang ngancem nyawa gitu, mereka jadi lebih appreciate intrinsic goals. Intrinsic goals kayak apa tuh? Ya kayak friendship, pertemanan, terus personal growth, pertumbuhan diri. Jadi bukan cuma ngejar materi lagi. Wah, menarik pendekatannya. Oke, eksperimen pertama buat jangka panjang ini apa? The eulogy method ya. Gimana caranya? Coba deh think, apa yang Anda want people say tentang Anda? Keluarga, sahabat, rekan kerja. Tentang diri Anda, hidup Anda, impact Anda ke orang lain. Fokusnya bukan ke pencapaian karir doang berarti ya? Bukan. Justru ini dorong kita mikirin yang fundamental. Karakter kayak apa sih yang mau kita bangun? Hubungan kita sama orang lain pengennya gimana kualitasnya? Positive impact apa yang mau kita tinggalin? Ini kayak bantu kalibrasi ulang kompas values kita gitu. Dalam juga ya. Ngebayangin akhir buat memperjelas nilai selama perjalanan. Oke, terus eksperimen kedua buat jangka panjang. Yang kedua namanya di Odyssey Plan. Ini agak seru nih. Jadi, Anda diminta imagine dan write 3 different scenarios buat 5 tahun ke depan. Dibikin cukup detail. 3 skenario, apa aja tuh? Skenario pertama, current path Anda, kalau Anda terusin aja apa yang lagi dijalanin sekarang. Kedua, alternative path. Kalau Anda ambil arah beda, mungkin ganti karir, fokus ke hal lain, atau kejar minat yang lama kependem. Ketiga, radical path. Nah ini, apa yang bakal Anda lakuin kalau money dan social obligations itu bukan masalah sama sekali? Impian liar Anda apa?
Wah, yang ketiga ini kayaknya seru banget buat dieksplor nih. Tujuannya bukan buat milih salah satu sekarang ya, tapi lebih buat open mind kita sama possibilities, biar kita sadar jalan yang kita tempuh sekarang ini beneran yang kita want, atau cuma ya karena udah gini aja dari dulu. Suka nih DO Discipline, bisa bikin kita lihat kemungkinan yang nggak kepikiran. Oke, dari visi jangka panjang, kita geser yuk ke medium term horizon, setahun ke depan. Fokusnya apa nih di sini? Nah, kalau di medium term ini, tujuannya lebih ke nerjemahin visi jangka panjang tadi, yang mungkin kebayang dari eulogy method atau Odyssey plan. Itu dijadikan intentions, niat, sama ide-ide yang lebih konkret buat setahun ke depan. Sumbernya nyebut proses ini values affirmation interventions. Intervensi penegasan nilai ya? Oke. Eksperimen pertama buat jangka menengah ini, The Wheel of Life. Kayaknya ini lumayan populer ya? Gimana kerjanya? Ya, ini coaching framework yang cukup dikenal buat bantu kita define sukses secara utuh versi kita sendiri. Caranya, Anda draw circle, gambar lingkaran, terus dibagi jadi beberapa irisan, segments. Tiap segmen itu wakilin area penting hidup Anda. Contoh dari sumbernya, ada health, kesehatan, bisa dipecah lagi jadi tubuh, pikiran, jiwa. Oke. Terus work, pekerjaan, bisa pecah jadi misi, uang, pertumbuhan, sama relationships, hubungan. Bisa jadi keluarga, pasangan, teman. Bisa di-custom sesuai kita ya segmennya? Banget. Bisa disesuaiin sama prioritas Anda. Nah, abis itu Anda rate deh nilai kepuasan atau alignment Anda sekarang di tiap area itu. Skalanya 1-10 biasanya. Ini bantu kita lihat secara visual. Mana yang udah oke, mana yang kita value banget tapi kok kayaknya kurang keurus, mana yang rasanya paling nggak align. Jadi kayak self-assessment visual gitu ya, buat lihat keseimbangan sama area fokus. Sip-sip, terus eksperimen berikutnya buat jangka menengah apa? Namanya The 12-Month Celebration. Ini ngajak Anda berimajinasi lagi. Imajinasi lagi, gimana tuh? Bayangin 12 bulan dari sekarang, Anda lagi ngerayain progres Anda sama teman baik. Terus, Anda diminta write apa aja yang pengen Anda ceritain ke teman itu soal progres di tiap area Wheel of Life tadi. Oh, jadi ngebayangin hasil akhirnya gitu ya? Iya, tapi bagian paling pentingnya tuh langkah terakhirnya. Anda tanya ke diri sendiri, apa satu first step yang paling mungkin gue ambil sekarang buat mulai wujudin perayaan ini 12 bulan lagi? Jadi ngejembatanin mimpi sama action pertama ya? Betul, biar nggak cuma jadi angan-angan. Keren-keren. Ngubah visualisasi jadi langkah konkret. Cerdas. Oke, terakhir nih. Kita sampai ke short term horizon. Buat hari ini, today, kenapa align tindakan harian ini penting juga? Wah, ini krusial banget. Karena visi jangka panjang, rencana jangka menengah, itu semua cuma bisa jadi nyata lewat kumpulan tindakan harian kita, ya kan? Bener juga ya. Sumber ini nekenin banget kalau kita bisa align daily decisions, keputusan-keputusan kecil harian kita, sama identity dan values. Itu jadi powerful driver banget buat productivity yang enak dirasain. Keputusan kecil yang align tiap hari, itu ngebangun momentum, nguatin keyakinan diri, bikin values kita tuh kerasa hidup, nggak cuma konsep di awang-awang. Jadi, konsistensi harian itu kuncinya ya? Oke. Eksperimen pertama buat harian apa nih? Eksperimen kelima secara total, namanya 3 Alignment Quests. Misinya 3 gitu. 3 misi. Gimana tuh? Simple kok. Tiap pagi, Anda choose 3 action spesifik buat hari itu. Yang Anda pilih secara sadar karena itu align sama values Anda, atau area di Wheel of Life yang pengen Anda perbaiki. Contohnya nih, 1 action buat kerjaan. Misal, fokus kelarin 1 laporan penting. 1 buat health. Misal, jalan kaki 30 menit pas istirahat. 1 buat relationships. Misal, telepon nenek atau teman. Oh, jadi dipilih gitu ya 3 hal penting hari itu. Iya, ini bikin proses hidup sesuai values jadi kerasa lebih nyata, lebih achievable. Karena dipecah jadi misi harian yang jelas. 3 misi kecil tiap hari, kedengarannya praktis banget dan nggak berat ya. Oke, dan eksperimen terakhir? Eksperimen keenam, namanya Alignment Experiments. Yang ini ngajak kita mikir kayak, productivity scientist buat hidup kita sendiri. Wah, ilmuwan produktivitas. Gimana caranya? Ada 3 langkahnya. 1, identify dulu 1 area hidup yang actions Anda sekarang rasanya kurang satisfying atau nggak align. 2, bikin hypothesis. Bikin dugaan soal perubahan kecil yang bisa dicoba. Formatnya, kalau gue change X, misal cara mulai pagi hari, maka Y bakal happen. Misal gue bakal lebih tenang.
3, execute changes itu dalam skala kecil. Coba aja seminggu gitu. Terus record impact-nya. Gimana rasanya? Hasilnya gimana? Bener nggak hipotesisnya? Jadi kayak nyoba-nyoba tapi terstruktur gitu ya? Betul. Ini cara aman buat explore alternative paths tanpa harus langsung komitmen ke perubahan gede. Eksperimen alignment skala mikro lah. Pendekatan ilmuwan buat hidup sehari-hari. Menarik banget. Oke deh. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini ya, mulai dari paham soal misalignment, burnout, terus spektrum motivation yang ternyata lebih kaya, sampai macam-macam eksperimen buat bangun alignment di berbagai rentang waktu, apa nih kira-kira intisari atau benang merahnya buat Anda semua yang dengerin? Intisarinya gini sih, buat ngatasin misalignment burnout dan dapetin productivity yang benar-benar enak dari dalam, kita perlu secara aktif dan terus-menerus ya, continuously, ngelakuin refleksi diri. Kita perlu terus nanya, apa sih yang sebenarnya penting buat gue? Values inti gue apa? Diri gue yang otentik itu kayak gimana? Terus setelah tahu, Nah, setelah itu, yang nggak kalah penting, kita harus secara sadar usaha buat align behavior kita. Mau itu dalam visi jangka panjang, rencana jangka menengah, sampai tindakan harian kita. Itu semua kudu disambungin sama values dan identity tadi. Yang menarik banget tuh, gimana semua time horizons ini nyambung, saling terkait. gimana nyambungnya? Ya, tindakan kecil hari ini yang align, itu ngebangun fondasi buat goals tahunan kita. Goals tahunan yang align, itu yang ngebentuk cerita hidup yang kita pengenin. Kayak yang kita bayangin di Eulogy Method atau Odyssey Plan. Ini bukan tujuan akhir yang diam aja gitu, tapi lebih ke proses dinamis. Jalan terus buat hidup lebih otentik. Wah, penjelasannya enak banget didengar dan mencerahkan. Makasih banyak udah bantu kita bedah materi ini. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda wawasan baru ya, soal pentingnya nyambungin antara siapa diri kita, identity, apa yang kita yakini values, sama apa yang kita lakuin action setiap hari. Ini bukan cuma soal ngehindarin burnout, tapi gimana caranya meraih productivity yang lebih berarti, lebih memuaskan. Yaitu tadi, feel good productivity. Mungkin sebagai penutup nih ya, saya mau kasih satu pertanyaan reflektif aja buat Anda. Tadi kan kita ngomongin eksperimen Odyssey Plan tuh. Ingat skenario ketiga yang Radical Path itu? Ya, jalur impian kalau nggak ada batasan. Pertanyaannya gini, apa satu langkah kecil banget deh, mungkin cuma 15 menit aja cukup, yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini, buat mulai eksplor satu elemen aja dari Radical Path Anda itu. Mungkin cuma riset online dikit, baca satu artikel, atau ngobrol sebentar sama orang yang udah di jalur itu. Langkah kecil ya. Iya, ini munculin pertanyaan penting sih. Seberapa sering ya kita tuh tanpa sadar malah ngebatasin kemungkinan hidup kita sendiri. Cuma gara-gara kita belum pernah nyoba ambil langkah eksplorasi pertama yang kecil itu aja. Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.